kembali lagi bersama saya, Kristenia Evan Mali, di podcast kita yang akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini kita sudah kedatangan tamu kita yang sangat cantik dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Mungkin ini saudari bisa memperkenalkan nama mungkin? Oke, perkenalkan nama lengkap saya Esther de Bargoran. Saya biasa disapa Esther. Oke. Di era sekarang ini kan kita ketahui banyak sekali konflik yang terjadi kan. Nah, di sila pertama itu kan menjelaskan tentang ketuhanan, yang berarti permasalahan yang akan kita bahas di sini itu mengenai konflik antara agama. Oke, di sini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana menurut pemahaman saudari tentang bunyi sila pertama Pancasila ini? Oke, menurut pemahaman saya mengenai bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi suatu landasan bagi setiap masyarakat di seluruh Indonesia, bahwasannya bahwa ketuhanan berarti kita memang memiliki beda-beda agama yang terdiri dari agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Namun kita memiliki adanya hanya satu Tuhan saja. Ya, oke. Dan ketuhanan ini juga menjadi suatu landasan, fondasi bagi kita untuk menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan kita masing-masing. Oke, berarti yang saya tangkap sedikit dari Mbak Esther, artinya Tuhan kita itu satu. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mbak Esther. Berikut ini menurut Mbak Esther itu apa saja sih bentuk-bentuk sila pertama di negara kita ini? Oke, jadi bentuk-bentuk sila pertama dari Pancasila itu sendiri yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan yang kedua kita percaya akan Tuhan yang kita imani, dan yang ketiga kita memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan menurut agama kita, dan yang berikutnya kita beribadat sesuai dengan keyakinan kita, dan selanjutnya kita sebagai warga negara yang baik hendaknya kita saling menghargai, membina toleransi, dan memiliki sikap spiritual yang tinggi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Esther. Oke, Mbak Esther, mungkin saya langsung lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Jadi, bagaimana penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, kemudian penerapannya di lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat? Bisa saudari paparkan materinya? Oke, langsung saja di sini saya sudah memiliki media pembelajaran untuk saya ajarkan nanti ke peserta didik. Di sini kita lihat bahwa yang pertama penerapan sila pertama di lingkungan keluarga. Kita melihat bahwa ada beberapa muslimah yang memakai mukena dan memberikan salam. Dan yang kedua, gambar yang kedua kita melihat ada seorang kepala keluarga memimpin ibadat bersama keluarganya. Dan di sini kita melihat ada satu keluarga, tetapi di dalam keluarga itu ada juga satunya berbeda agama, dan tetapi mereka masih menjalin hubungan erat, menjalin hubungan silaturahmi yang baik antar keluarga. Oke, penerapan sila pertama yang kedua kita lihat di sini ada beberapa peserta didik yang melakukan upacara bendera, tetapi sebelum itu mereka berdoa terlebih dahulu. Dan yang berikut kita melihat bahwa ada seorang guru dan para peserta didik juga, mereka saling bekerja sama dan mereka tidak membeda-bedakan dari agama manapun, baik itu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dan yang berikut juga di sini peserta didik juga sebelum memulai pembelajaran mereka juga berdoa, dan menutup pembelajaran mereka juga berdoa terlebih dahulu. Dan yang ketiga, penerapan sila pertama yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Kita melihat ada seorang ibu muslimah yang memberikan bantuan kepada biksu. Nah, penerapan sila yang pertama di lingkungan masyarakat juga terlihat bahwa ada
seorang suster dan juga seorang ibu muslimah yang saling bersalaman, saling menyapa satu sama lain. Nah, di bawah gambar yang ketiga juga kita melihat hubungan erat terkait seorang suster dan juga ustadz dan para muslimah lainnya yang berdiri sejajar seiringan seakan-akan mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Oke, mungkin itu saja gambaran materi pembelajaran dari saya dan nantinya saya akan menerapkan materi ini kepada peserta didik. Oke, berarti kesimpulan dari yang tadi Kakak Esther sampaikan itu, walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita harus tetap menjaga silaturahmi. Iya, betul sekali. Oke, baik, saya langsung lanjut ke pertanyaan keempat. Jika kita melihat realita yang ada di sekitar kita sekarang, ada banyak kasus yang berkaitan dengan agama, yang dimana terjadi diskriminasi, kekacauan, konflik yang masih saja terus terjadi di Indonesia saat ini. Oke, yang ingin saya tanyakan ke Mbak Esther, apa saja kasus mengenai agama saat ini, baik itu kasus di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, dan kapan saja dan tempatnya di mana saja kasus itu? Oke, langsung saja di sini saya akan memaparkan beberapa kasus yang terjadi di sekolah dan di masyarakat. Ini saya mengangkat ada 2 kasus yang terjadi di sekolah dan di masyarakat. Yang pertama kita melihat di sekolah dulu ya, kasus yang pertama. Kasus ini bermula terjadi karena ada beberapa murid peserta didik yang melakukan ibadat, yaitu para murid tersebut adalah agama Kristen yang melakukan ibadat. Nah, salah satu murid tersebut memimpin ibadat dan hendak melakukan khotbah, menggantikan gurunya yang tidak sempat hadir waktu itu. Akan tetapi salah satu oknum guru tidak terima dan akhirnya mendobrak pintu dan mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya guru tersebut keluarkan. Dan ketika para murid tersebut tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh guru tersebut, sehingga para murid tadi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. Nah, ketika kepala sekolah sudah mendengar peristiwa yang terjadi, kepala sekolah pun memanggil ada beberapa murid yang mewakili menjadi saksi atas kejadian ini. Dan ternyata benar adanya bahwa kasus ini terjadi. Kemudian ketika oknum guru tadi sudah mendengar bahwa ada pemanggilan untuk guru tersebut, oknum guru tadi tidak terima dengan apa yang dilaporkan oleh para murid tadi, dan akhirnya guru tersebut melakukan tindakan kekerasan kepada para murid yang sudah melaporkannya kepada kepala sekolah. Dan kasus yang kedua terjadi juga pada di lingkungan masyarakat, tepatnya pada hari Jumat juga, tanggal 20 Februari 2023 lalu, yang dimana umat Kristen melakukan ibadat di salah satu gereja Kemah Daud, yang dimana pemberontakan terjadi pada sekelompok orang, salah satunya dipimpin oleh ketua RT, yang dimana kita berpikir bahwa ketua RT itu menjadi suatu pimpinan yang bisa merangkul, tetapi dia malah memberikan konflik. Jadi kasus ini di bawah pimpinan oleh ketua RT. Padahal mereka sedang melakukan ibadat di tengah-tengah ibadat, tetapi ketua RT dengan segala keberaniannya langsung masuk dan membubarkan ibadat tersebut. Dan akhirnya para umat Kristen tidak terima dengan kejadian tersebut, sehingga alasan mengapa pembubaran itu terjadi karena pihak RT mengatakan bahwa tidak memiliki surat izin dari gereja tersebut. Akan tetapi ketika ditanyakan langsung kepada pihak gereja, mereka mengatakan bahwa mereka sudah memiliki surat izin, dan di sini siapa yang salah? Tetapi kita sebagai umat beragama, kita hendaknya memberikan kebebasan kepada umat beragama lain beribadat terlebih dahulu. Saya rasa saya mengangkat 2 kasus di tengah masyarakat dan juga di sekolah seperti itu. Oke, seharusnya RT itu menjadi panutan untuk masyarakat ya, bukannya membawa kepala untuk menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat itu sendiri.
Oke, Mbak Esther, mungkin saya langsung lanjut ke pertanyaan yang kelima. Jadi, mendengar kasus-kasus yang baru saja Mbak Esther sampaikan itu, bagaimana tanggapan atas kasus yang terjadi? Tanggapan saya sebagai seorang umat beragama juga turut prihatin ya atas kejadian yang menimpa kepada peserta didik juga, kepada masyarakat juga. Tentunya kita tidak diberikan kebebasan untuk beribadat begitu. Sebagai seorang warga negara di tengah-tengah maraknya problematika yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, tentunya sangat prihatin sekali. Kita berpikir bahwa seorang guru menjadi sebuah pimpinan, tuntunan bagi kita, pembinaan bagi peserta didik, akan tetapi dia mencontoh hal-hal yang tidak sepantasnya dan sepatutnya dia contohkan kepada para muridnya. Dan juga kepada ketua RT, saya berpikir juga bahwa ketua RT memberikan sebagai seorang pemimpin yang bisa diteladani, bisa dicontohkan, akan tetapi dia memberikan pemahaman yang berbeda. Dia menciptakan problematika yang ada, dia menciptakan diskriminasi, konflik antar sesama umat beragama. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, Mbak Esther, saya mungkin langsung saja melanjut ke pertanyaan yang keenam. Tentu saja kita mengetahui adanya pasal-pasal yang mengatur agama kita pada saat ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira dari Mbak Esther sendiri, bagaimana solusi dari dua kasus tersebut yang terjadi saat ini? Oke, jadi solusi dari saya seharusnya kita sebagai seorang masyarakat yang memiliki agama tentunya masing-masing sudah diberikan kebebasan untuk memilih agama tersebut, dan kita juga diberikan memiliki kebebasan untuk beribadat sesuai dengan keyakinan kita. Seperti kasus-kasus sebelumnya yang saya paparkan tadi, seharusnya terlebih dahulu kita menyadarkan diri kita apakah kita sudah terlalu baik atau memang kita sudah lebih dekat dengan Tuhan kita atau tidak. Dan menurut saya juga ketika kita melihat dari kasus ini, negara Indonesia adalah negara hukum dan negara tidak membiarkan masyarakatnya. Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara tidak membiarkan masyarakatnya ataupun warga negaranya merasakan ketidakadilan seperti ini. Dan ternyata di dalam Undang-Undang Dasar juga sudah memuat dengan pasal-pasal yang ada saat ini. Semisalnya pada pasal 29 ayat 2 berbunyi bahwa negara Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap penduduknya untuk memilih agama yang mereka anut dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk beribadat sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, untuk itu kita semua memiliki kebebasan untuk beribadat, dan jika kasus ini selalu terjadi di sekitar kita, maka kita harus berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, seperti itu. Oke, jadi yang saya tangkap sedikit, jadi ketika oknum-oknum seperti ini bertindak, setidaknya kita harus memberlakukan pasal-pasal yang sudah ada gitu, biar mereka takut untuk melakukan hal yang sama. Oke, Mbak Esther, saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kira-kira pesan apa yang ingin Mbak Esther sampaikan kepada setiap orang mungkin yang mendengar podcast ini? Oke, yang ingin saya sampaikan kepada setiap umat beragama di seluruh wilayah Indonesia saat ini, marilah kita menjaga silaturahmi, menjaga toleransi, saling merangkul satu sama lain, dan bersikap seadil-adilnya, dan memberikan kebebasan kepada setiap kita untuk beribadat sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Karena pada dasarnya kita sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar, dan sepantasnya kita memberikan kebebasan kepada masyarakat yang lain untuk beribadat dan memberikan kebebasan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dan sampingkanlah egoisme kita, marilah kita saling merangkul, menjaga spiritual kita. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oke, Mbak Esther, sini saya mungkin tidak banyak kata, saya langsung saja ya ke pertanyaan yang terakhir. Setelah mendengar beberapa pesan yang disampaikan oleh Mbak Esther, saya ingin agar
Mbak Esther menyimpulkan pembahasan yang sudah kita bahas dari awal podcast ini sampai akhir pembahasan. Oke, jadi kesimpulan kita kali ini di sini kita membahas tentang Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan menjadi salah satu landasan, menjadi salah satu fondasi bagi kita untuk berdiri, yang dimana kita harus mengikat diri kita, dan Tuhanlah yang menjadi penopang hidup kita. Dan alangkah baiknya kita sebagai umat beragama saling percaya akan Tuhan kita dan saling menghargai, toleransi, dan bersikap spiritualitas, dan mengedepankan sikap saling menghargai, menghormati, dan membina kerukunan di antara setiap umat yang berbeda-beda agama. Oke, di sini saya tangkap sedikit ya, mungkin saya juga dapat menyimpulkan sedikit bahwasanya kita negara Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama. Maka dari itu marilah kita menjaga kesolidaritasan kita agar terciptanya kerukunan dalam negara kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita bahas di podcast hari ini. Terima kasih banyak Mbak Esther yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di podcast hari ini. Mungkin teman-teman hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jangan lupa subscribe and like di YouTube kami, oke? Sampai bertemu lagi. Semoga bermanfaat.